Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, para nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Namun perjuangan hidup para nabi terdahulu kini sudah menjadi sejarah yang wajib kita pelajari dan maknai. Salah satu cara untuk mempelajari sejarah dan perjuangan hidup para nabi tentu melalui peninggalannya di dunia ini. Kira-kira apa saja? Sebelum menjawab rasa penasaran, ada baiknya untuk terlebih dahulu subscribe dan share video ini. Mari kita bersama-sama membagikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut ini kami rangkum 10 temuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi. 1. Baju gamis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah tentu merupakan manusia paling mulia di muka bumi ini. Setiap umat Islam yang beriman tentu memimpikan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad meskipun hanya lewat mimpi. Bahkan, setiap umat Muslim yang pergi menunaikan ibadah haji tentu menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Rasulullah. Rasulullah dalam Al-Quran selalu dikisahkan hidup dengan kesederhanaan dan berbagai sifat mulia lainnya. Hal ini benar-benar sesuai dengan temuan baju gamis yang diyakini sebagai milik baginda Rasulullah SAW. Baju gamis yang diyakini digunakan Rasulullah sehari-hari tersebut bukanlah baju gamis mewah dan modis, melainkan dengan bentuk sederhana saja. Tentu ini menjadi pelajaran penting bagi umat muslim untuk meneladani bagaimana Rasulullah dalam menjalani hidupnya. 2. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada sebuah malam yang tenang, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Muhammad kecil kemudian dikenal oleh bangsa Arab sebagai sosok yang jujur, pekerja keras, dan dapat dipercaya. Allah kemudian mengangkatnya menjadi Rasul pada usia 25 tahun. Selain temuan baju gamis milik Rasulullah tadi, masih banyak temuan lain yang diyakini merupakan peninggalan beliau. Salah satunya adalah cetakan telapak kanan kaki Nabi Muhammad SAW yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Telapak kaki kanan tersebut tercetak saat peristiwa yang bersejarah yakni Mi'raj. Selain itu, ada juga cetakan telapak kaki kiri Rasulullah yang tersimpan di Masjidil Aqsa. 3. Kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan sebuah tempat yang menjadi penyimpanan barang-barang bersejarah peninggalan para nabi. Istana Topkapi sendiri terletak di kota Istanbul di Turki. Di sana terdapat banyak sekali barang peninggalan para nabi. Salah satunya adalah kunci-kunci Ka'bah terdahulu. Kunci-kunci Ka'bah tersebut disimpan dalam sebuah kanung kain berwarna hijau dengan bordiran benang berwarna emas. Sejak zaman Nabi Muhammad, kunci-kunci Ka'bah tersebut diamankan oleh kaum Bani Saiba hingga saat ini. Namun, bentuk kunci Ka'bah saat ini tentu sudah berubah dari yang terdahulu dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan replika kunci Ka'bah berbahan baku emas murni disimpan oleh Kerajaan Arab Saudi. 4. Istana Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam tentu sudah sering kita dengar dan pelajari di bangku sekolah dulu. Kisah tersebut juga tertuang dalam kitab umat Islam, Kristen, dan Yahudi, di mana Nabi Daud alaihissalam gagah berhasil mengalahkan Goliat atau Raja Jalut. Arkeolog asal Hebrew University Yerusalem, Israel mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Arkeolog itu juga menyatakan bahwa istana tersebut merupakan istana milik Raja Daud atau yang kita kenal sebagai Nabi Daud. Penemuan tersebut ternyata tidak mudah. Butuh waktu 1 tahun bagi sang arkeolog untuk menggali situs istana raja tadi. Temuan istana juga diyakini dulunya merupakan benteng kota Yudea di Shareim, di mana lokasi tersebut merupakan tempat Nabi Daud ketika mengalahkan Raja Goliat. Setelah mengalahkan Raja Goliat, Nabi Daud kemudian didaulat menjadi raja negeri Israel. 5.
Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisah di Al-Quran, Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membelah Laut Merah hanya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut terjadi ketika Nabi Musa bersama ratusan ribu umatnya berusaha menghindari kejaran tentara Fir'aun. Dan terbelahnya Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam bersama ratusan ribu umatnya berhasil menyeberang dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Fir'aun bersama bala tentaranya tetap berusaha mengejar dengan menembus jalan di lautan terbelah tersebut. Namun apa daya, dengan kebesaran Allah, lautan terbelah tersebut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Tongkat kayu bersejarah milik Nabi Musa tersebut ternyata berhasil ditemukan. Temuan tongkat ini tentu tidak hanya mengejutkan umat Islam saja, namun juga mengejutkan umat Nasrani dan Yahudi. 6. Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan sejarah Islam, Nabi Nuh merupakan Rasul ketiga yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam silsilahnya, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Tentu kita semua tahu bahwa dalam kisahnya, Nabi Nuh meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi azab bagi kaumnya yang tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan hujan lebat dan akhirnya terjadilah banjir bandang yang hebat. Beruntung, Nabi Nuh selamat karena sebelumnya Allah telah memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar untuk mengangkut beliau dan umatnya. Belakangan ini, ada temuan yang diyakini merupakan kapal peninggalan Nabi Nuh. Sisa-sisa kapal Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki. 7. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam tentu banyak memberikan kita hikmah dan pelajaran berharga dalam kehidupan. Selain temuan tongkat kayu bersejarahnya, ada lagi temuan lain yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Tabut perjanjian ini merupakan peninggalan Nabi Musa saat diutus Allah untuk pergi ke langit ke-7. Dan setelah pertemuannya dengan Allah, Nabi Musa membawa tabut yang berisi 10 perintah Allah tersebut kepada seluruh umatnya. Tabut perjanjian ini ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Roy Wyatt. Roy Wyatt mengklaim dirinya menemukan tabut itu di Goa Yeremia, Israel. Dalam proses menemukan tabut tersebut, Roy Wyatt mengalami kejadian-kejadian aneh dan dia beserta tim akhirnya tak berani untuk membuka tabut tersebut. 8. Bangkai roda kereta tempur Raja Fir'aun. Nabi Musa dalam kisahnya membawa sekitar 600.000 orang pengikutnya ketika menghindari kejaran Fir'aun. Dan berkat mujizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berhasil selamat. Pada akhir tahun 1988 yang lalu, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur milik Fir'aun. Lokasinya berada di sekitar Teluk Aqaba di Nuwaiba. Di lokasi penemuan bangkai roda kereta tempur tadi, Ron Wyatt dan timnya juga menemukan beberapa tulang belulang dan tengkorak manusia. Selain itu, mereka juga menemukan tulang belulang kuda di sekitar lokasi yang sama. 9. Pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali temuan yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temuan-temuan tersebut tersimpan rapi di istana Topkapi, kota Istanbul, Turki. Selain baju gamis dan kunci-kunci Ka'bah, ada lagi barang milik Rasulullah yakni sebuah pedang. Pedang tersebut merupakan senjata yang sering digunakan oleh Rasulullah saat menghadapi berbagai perang. Pedang yang memiliki panjang sekitar 100 cm telah dimiliki oleh Rasulullah sejak sebelum menerima wahyu pertama dari Allah. Bentuk pedang ini menyerupai 2 kepala ular yang terbuat dari emas. 10. Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mendengar nama Candi Borobudur, tentu yang ada di pikiran kita adalah sebuah tempat wisata bersejarah umat Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Siapa sangka, ternyata ada kemungkinan besar bahwa Candi Borobudur ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Adalah Kiai Fahmi Bahsya, seorang matematikawan Islam yang telah menemukan fakta-fakta sejarah tersebut. Menurut beliau, dari nama Nabi Sulaiman saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Jawa, yakni berawalan Syu. Dari 25 nabi yang kita kenal, hanya Nabi Sulaiman lah yang namanya berawalan Su.
Selain itu, negeri Sabah seperti dalam Al-Quran ternyata ada di Indonesia, yakni kota Wonosobo. Sahabat yang beriman, itulah 10 temuan yang dipercaya peninggalan para nabi. Semoga menjadi wawasan buat kita akan senantiasa percaya dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.